belum ada surat resmi, belum ada aturan yang diturunkan menyatakan akan diangkat gitu, dan tidak akan dilakukan pendataan ulang gitu. Jangan ada anggapan bahwa kayaknya aku akan diangkat juga. Jadi apa yang dibuka oleh pemerintah umpati aja. Saya tambahin deh Pak. Jangan ada anggapan bahwa kayaknya sampai di anu bisa dikoneksi lah. Rekan sekalian, mungkin seluruh masyarakat juga gitu kan, banyak nih berita yang simpang siur gitu kan. Yang pasti gini, pada tahun 2022 pemerintah sudah melakukan pendataan tenaga non ASN yang sudah bekerja dengan batasan umur tertentu. Per Desember 2021 sudah bekerja selama 1 tahun. Kemudian memang ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menyatakan pada Desember 2024 akan diselesaikanlah tenaga non ASN yang sudah masuk di dalam data BKN. Clear ya? Berarti bagaimana tuh mekanisme penyelesaiannya? Belum ada surat resmi, belum ada aturan yang diturunkan kepada khususnya pemerintah daerah dalam hal ini atau Pemprov Kalsel. Tetapi Pak Menpan, Pak Azwar Anas, boleh dicari sendiri ya pernyataan-pernyataan beliau baik di YouTube maupun di IG menyatakan akan diangkat gitu. Yang diangkat adalah, saya luruskan kembali, tenaga non ASN yang masuk data BKN pada tahun 2022 dan tidak akan dilakukan pendataan ulang gitu. Ya, kita tunggu saja informasi berikutnya, mudah-mudahan yang terbaik untuk seluruh masyarakat di lingkungan Kalimantan Selatan. Udah tahu apa? Memang setiap tahun penerimaan itu aturannya berubah-ubah. Berubah-ubah ini kadang lain kada bukan kayaknya hanya untuk memfasilitasi ya tenaga-tenaga kita kontrak, memfasilitasi. Nah, cara memfasilitasi itu begitu ada aturan kita turun, kami rapatkan kembali. Soalnya di dalam persyaratan ada yang namanya persyaratan umum, ada yang namanya persyaratan khusus. Nah, kita hanya bisa mengambil kebijakan itu di persyaratan khusus. Kalau persyaratan umum itu seluruh Indonesia itu berlaku. Kalau persyaratan umum. Jadi di persyaratan khusus itu kami akan duduk nanti satu meja. Yang pertama dari BKN Regional 8, yang kedua dari kabupaten seluruh dari kota kabupaten seluruh Kalimantan Selatan. Itu kan kami kumpulkan, kami fasilitasi, dan pertemuannya itu di BKD biasa. Kami yang mengumpulkan itu. Kalau BKD data itu kemarin itu tercatatnya pengusulannya di organisasi bola. Ya, di organisasi untuk memasukkan ke BKN. Jadi penerimaan P3K ini adalah langkah-langkah untuk mengurangi itu sebenarnya. Untuk mengurangi itu. Jadi ulun berharap bahwa jangan ada anggapan bahwa kayaknya aku akan diangkat juga. Regulasi itu ya sampai ini kan belum ada. Jadi apa yang dibuka oleh pemerintah umpati aja. Seorang menteri kan sudah menyatakan akan diangkat, tapi suratnya belum ada. Tapi ingat ya, tenaga non ASN yang masuk dalam data BKN, yang harus jadi kekhawatiran, ini kan nggak boleh lagi ada tenaga non ASN di 2024 akhir. Artinya kan akan diberhentikan, kan gitu. Kalau kita, ini angin segar, please, angin segar bahwa dari Pak Menpan akan diangkat semua. Tetapi yang bisa kita pastikan di lingkup Pemprov Kalsel, teman-teman tenaga non ASN yang selama ini sudah bekerja akan tetap bekerja. Kira-kira gitu ya Pak. Itu mungkin yang lebih penting itunya Mas. Kalau peluang ini berpeluang, tetapi kewenangan ada pada pemerintah. Gitu. Pemerintah nasional dalam hal ini. Saya harus hati-hati setiap menyatakan istilah tertentu. Jadi itu peluang umpati aja. Batasan
misalkan di jabatan tertentu dan itu ada persyaratan, tetap yang dipilih adalah yang terbaik. Kita meminta disabilitas gitu kan, tetapi mereka tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan itu, bukan itu kan. Jadi disabilitas itu secara fisik, tapi kemampuan knowledge mereka harus tetap punya. Kira-kira gitu.